Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, dan Bapak Haji Alamuddin bin Yadi Rais beserta rombongan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya, acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Namun sebelumnya, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf. Selamat menikmati acara pengajian pada malam hari ini sampai akhir. Jayalah Indonesia, Jateng Gayeng, Jateng Macem, Kendal Handal, Kali Rejo makmur. Tepuk tangan semuanya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Gus Miftah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in ghafartum inna adabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus sahabat saya, besti saya, Gus Alamuddin Rais. Tepuk tangan untuk beliau. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, camat, Pak Lurah, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Bapak Ibu warga masyarakat Kendal rahimakumullah. Tugu bantal bagule perawan, perawannya ayu bokongi lemu. Hai orang Kendal yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Berbicara masalah cinta, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mudah-mudahan saya mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Mencintai orang soleh tidak harus dengan lisan yang fasih, tapi harus dengan hati yang bersih. Maka saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di lapangan ini, yang mungkin duduk apa adanya, bahkan mungkin tanpa tikar, yang tanpa tikar saya doakan hidupnya berkah,
pengajian insya Allah little body sini digatal kelomban body. Tetapi kenapa duduk ala kadarnya apa adanya kelihatan ceria? Karena adanya cinta di dalam hatinya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada orang-orang yang soleh. Saya yakin al arwah junudum mujannadah. Orang baik itu akan ngumpul dengan orang baik. Maka di lapangan ini acaranya baik, tempatnya baik. Yang mau datang insya Allah dikategorikan sebagai orang baik. Kalau ada orang yang dianggap dirinya buruk, insya Allah OTW baik. Apa itu OTW? Ojo takon baik. Toh kemudian kita bisa melihat orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk, sementara orang buruk pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Sementara kenapa orang dikatakan buruk? Karena keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Tapi yang perlu kita paham adalah orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek pasti punya masa depan. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hati kita mencintai orang baik, itu bertanda bahwa kita ingin menjadi baik. Persoalannya adalah banyak orang baik yang egois. Baik untuk dirinya, tetapi tidak mau membaikkan untuk orang lain. Orang baik kadang-kadang egois, tapi orang jelek kadang-kadang malah optimis. Saya kasih contoh. Saya duduk bersama Mbak-mbak Puro di klub malam Yogyakarta, menunggu pengajian teman-teman yang lain datang. Saya duduk dengan mbak-mbak yang berbaju seksi, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Duduk di hadapan saya. Saya sambil tertunduk karena saya lihat pahanya. Canggung ini. Makanya saya tutup mata saya dengan kacamata hitam, supaya kalau ngelirik yang mulus tidak kelihatan. Ada rombongan berangkat pengajian, para kiai dan santrinya. Mbak-mbak Elsie Purul di hadapan saya mengatakan apa? Gus, doakan saya ya, supaya bisa seperti mereka. Malam ini waktu saya habiskan untuk kemaksiatan, sementara mereka waktunya baik untuk pengajian. Doakan saya seperti mereka, kiai. Mendengar kalimat ini saya optimis. Ternyata seburuk-buruknya orang masih mau untuk melakukan kebaikan. Tapi satu ketika saya jalan bersama rombongan ustadz pulang pengajian, saya diantar pulang melewati klub malam. Begitu melihat mbak-mbak yang bajunya seksi dengan banyak tato yang ada di tubuhnya, ada salah satu ustadz yang bilang, dasar ahli maksiat, malam-malam waktunya dihabiskan untuk kemaksiatan. Coba Anda lihat, ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sementara orang baik melihat orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Karakter kiai itu adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang, tidak boleh memandang dengan kacamata kebencian. Kenapa? Karena bahkan ahli maksiat pun masih boleh untuk masuk surga selama dia mau bertaubat. Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Saya kemarin baru pengajian dari Batam. Di situ ada lokalisasi namanya lokalisasi penundaan. Aku mampir, Cok. Gak bahaya, tahu? Yang bahaya itu kamu jomblo, tapi tulis status WA malam Jumat, malam sunnah Rasul. Jomblo kok statusnya malam sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok nganggo sabun, goblok. Tobat
Tapi lebih goblok lagi panitia pengajian dari tadi nggak ada subuhan. Aku males. Aku nanti mau orang subuhan. Kopi. Ternyata di Kalireja kalau minta minum harus ngomong dulu. Oh, ini pasangan suami istri. Gus, tegane kalah Gus. Gus, tegane tunggal. Udah numpang dia, diketik dia. Dia direktek ketemu aku. Kopinya mana? Gus, kopinya Gus. Tegane tunggal. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya teringat, saya ngaji di lokalisasi itu hanya sekitar jarak 500 meter. Itu mbak-mbak germonya itu hadir, mbak-mbak PSK-nya juga hadir, tapi nggak kelihatan kalau mereka pakai jilbab. Mereka bilang, panitia Gus, di sini banyak para PSK penggemarnya Gus Miftah. Wow. Asik. Saya bilang, Mbak, mau nggak kalau saya kasih mukena? Saya itu punya torekot. Torekot saya itu apa? Bagi-bagi mukena untuk para PSK dan buruh. Asik kopi. Aduh, lu kene. Sangat mateng. Kopi campur susu. Kalau dia ini ganteng, tutupi kopi kok ya ungu. Ungu kan warna janda. Emangnya aku penggemar janda? Oh. Ngopi bisa. Saya harus ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Malam Jumat bro. Malam Jumat, gue 10 dino orang ketemu bojoku ya. Apa? Jomblo? Nyima? Kamu jomblo? Iya. Santai saja. Sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai. Jomblo itu free hati. Jomblo itu gak butuh dibela, tapi butuh dibelai. Jomblo itu gak butuh quote, tapi butuh pasangan. Asik. Allah, kamu segera berjodoh ya. Amin. Dengan janda anak 15. Saya tawarkan kepada mereka, Mbak, mau nggak saya kasih mukena? Mau Gus. Syaratnya apa? Untuk sholat. Ojo digoleme. Ingin Gus. Saya kemarin sore Gus Alam, saya pengajian di klub malam Surabaya, The Heaven. Saya bagi mukena ke mbak-mbaknya pulang, mbak-mbak pemandu karaoke. Sebelum Ramadan kemarin saya bagi mukena 580 mukena kepada mbak-mbak PSK di Gangsono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Akhirnya mereka sholat berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Selesai taraweh, kerja lagi. Saya tanya, laku nggak Mbak? Alhamdulillah laku Mbak. Kok bisa? Iya, berkah Ramadan. Saya merasa dengan suara sonnya agak kenceng dikit, boleh. Wah, sone yuk. Nonton kacau. Tadi masih pakai Mbak Kosima enak. Monitor. Godak. Cek. Cek. Jadi kalau besar dikit kok ngomong, agak kecil nggak ada suaranya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudin, cewek diragati oke diuntal kancan. Ngomongnya teko gitu. Ya melum guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang dianggap ahli maksiat sekalipun masih ada rasa cinta kepada orang-orang soleh?
Karena cahaya kebaikan itu nggak mungkin mati. Kenapa kok saya itu sayang banget sama mereka? Gusmi E. Hamim Jazuli, wali dari Kediri, beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Komen Wah, Papi susu. Aku ya haus. Degan. Papi nengen. Siap Mau banget. mau saya gitu bojo. Ini lurah ya. Ya panas masa lurah rupane kaya ngene ya. Wetengmu aja gede-gede. Wong lanang lek wetenge gede iki biasane manuk cilik. Ora percaya? Ayo kita sepil. Saling suspending. Kelak-kelaknya gisut. Bisa ke bojone. Ini malam Jumat ya. Aku sudah berapa malam Jumat gak ketemu sama istriku. Kangen po. Karena aku jadi ingin. Elsi. Kekuk. Namanya bukan kekuk, cike. Saya ini besok berangkat ke Cirebon, Jakarta, langsung bablas pengajian di salah satu kota di Taiwan. Nah, saya itu masuk Taiwan pertama kali, Gus, itu tahun 2017. Itulah pertama kali saya tahu bahasa cike. Jadi saya pulang pengajian, ada bapak-bapak nyamperin saya. Oi, cike. Apaan tuh? Kan aku nggak tahu artinya, saya diam. Bapaknya teriak lagi, oi, cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike. Begitu saya masuk kamar saya didatangi sama bapaknya, diketok dari luar. Prok. Oh, cike. Saya ngeliatin, kok cangkemi cike gue itu ngopo. Saya telepon panitia pengajian yang ada di Taiwan. Waktu itu di kota Kaohsiung. Mas, ada orang mendatangi saya. Saya dikejar ke kamar. Lah emangnya tadi orangnya ngomong apa, Mbak? Ngomong cike. Abah jawab apa? Yes. Cike itu artinya apa? Saya tanya. Oh alah Bapak, cike ini pun jenengan ditawani kelon. Lah karena saya nggak tahu artinya, saya jawab yes. Coba kalau tahu, oke. Maka nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, nah, katakan sama suamimu, Papa, cike. Nanti terus alam pulang ketemu istri langsung bilang cike. Orang kaya lurai Kalirejo malah nyanyi. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, banjur aku budal patroli. Terus metu bengi, gugah rondo etan kali. Ini lurai bapak itu. Lurah, ini wae ngopo ning kono. Kan. Kamar kita. Rakyat. Kita iringi kedatangan Pak Lurah dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Ini Lurah. Lah biasanya ya gede mana. Gede manungnya cilik ini. Sepil. Sama kabupaten Kapen Pak Lurah. Gus. Tapi Lurahnya baris loh. Masa belangkon karena dasi gede dasi. Antik. Ini manusia antik. Bisa mati di awalnya dari keras saya tadi. Gak bahaya gak? Joaks. Ternyata apa? Seburuk apapun manusia itu di hadapan manusia yang lainnya, dia masih ada cahaya keimanan. Mak, ini sopo men. Kan nanti di kamera jadinya nggak bagus.
Ya kalau yang liwat Mbak Kosimah tambah ngantuk. Harus tuwek elek kemek. Oh, RT mantap. ART ngerangkep mantan lurah. Oh, geleman mantan lurah jadi RT. Gue mau cah mau. Ya, semoga panjang umur cah mau ya. Jadi trainingnya tajam. Dan sampai malah wira-wiri. Maka tadi Gosmi bilang apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Kenapa kita memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa kita memandang diri sendiri dengan kacamata syariat? Supaya lebih hati-hati, supaya lebih waspada. Ketatlah terhadap diri sendiri, tapi longgarlah kepada orang lain. Jangan dibalik. Kalau sama orang lain ketat, sama diri sendiri longgar. Kalau ada orang bermaksiat, seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Tetapi ketika punya salah, seringkali kita menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Maka nyuwun sewu, cara menumbuhkan itu adalah dengan mencintai orang soleh. Dan saya bersyukur di Kendal ini banyak orang soleh. Amin. Amin. Di Kendal ini banyak walinya Allah. Termasuk abahnya Gus Alam, almarhum almarhumlah Abah Dimyati Rois. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau menjadi wasilah besok di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Abah Dimyati Rois. Amin. Saya tadi di sana cerita betapa saya itu mencintai Abah Dim dan betapa Abah Dim itu sayang sama saya. Beliau itu mau meninggal masih janjian sama saya. Saya janjian sama Gus Alam sowan hari Jumat jam 5 sore. Beliau meninggal malam Jumat. Hari Kamis saya ngaji di Pantura. Saya telepon Gus Alam. Gus, benjang di Tenggo Abah di Al-Fadl wal Fadilah 2 jam 5 sore. Ternyata apa? Itu janjian saya terakhir dengan beliau. Jam setengah 2 malam, tepatnya jam 1:04, saya dikasih kabar Abah Dim telah berpulang. Saya langsung dari Pantura, dari Pati ke Kendal. Makanya sahabatnya Gus Alam ini yang datang pertama kali ke pondok saya. Saya bilang sama Gus Alam, sahabat itu seperti tangan dan mata. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih hebat dibandingkan 1000 orang teman yang hanya melihat canda dan tawamu. Saya temani beliau. Saya ke Al-Fadl wal Fadilah, kita ukur makamnya Abah Dim. Karena siang itu saya harus ke Jakarta. Saya harus ceramah di hadapan Bapak Presiden. Maka ketika saya ceramah di hadapan Bapak Presiden, saya minta hadiah Fatihah untuk Abah Dimyati Rois. Saya bersyukur ketika beliau meninggal, saya ada di Pantura. Maka saya alhamdulillah orang pertama yang menggali makamnya Abah Dimyati. Pertanyaannya adalah, kenapa itu saya lakukan? Kembali kepada kaulnya Imam Syafi'i, uhibbus sholihin. Cintailah orang soleh, karena kita merasa bukan orang soleh. Kalau merasa hatimu banyak salah, tanamkan di hatimu untuk mencintai orang soleh. Maka tombol hati itu 5 perkara nih. Salah sini apa boleh? Wong kang soleh kumpulono. Lali an-anala bim syafaat. Orang soleh itu bisa memberikan pertolongan. Saya kasih contoh konkret. Anda kan tahu, saya itu mendapatkan penghargaan dari LEPIT, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 5 kategori. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Bahkan ada yang dilukis di bokong mobil sedot WC. Pas neng cangkeme sedotan kayak digambari cangkemku. Kuatnya apa? Silitmu adalah rezekiku. Yang mau saya ceritakan bukan itu, Gus.
Di Kalimantan Selatan itu ada mbak-mbak hamil 3 bulan pernikahan dengan suaminya. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Begitu tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah setiap malam. Untung yang hamil anak pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil anak Kalirejo, pasti orang curiga jangan-jangan bapaknya saya. Emang aku codol. Anaknya ini matur sama bapaknya, Pak, mau ke Jogja, minta ucapan doa dari Gus Miftah atas kehamilan saya. Anaknya merengek, akhirnya di usia 4 bulan kehamilan, bapaknya berangkat ke Jogja dengan membawa uang 500 atau 300 ribu, saya lupa. Sampai Banjarmasin duitnya habis, mau nyebrang ke Semarang. Dari pelabuhan Banjarmasin mau ke Semarang uangnya habis. Dia bingung, balik nggak enak sama anaknya, bablas nggak punya uang saku. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Dikejar sama bapaknya ini, ketemu dengan sopirnya. Pak sopir, jenengan mau kemana? Saya dari Banjarmasin mau pulang ke Magelang. Saya habis nganter sayur dari Magelang ke Banjarmasin. Kenapa kok itu truknya digambari Gus Miftah? Saya muhibbinnya Gus Miftah, saya jamaahnya Gus Miftah. Lah bapak mau kemana? Dijawab, saya itu pengen sowan Gus Miftah di Jogja, saya nggak punya uang saya habis. Apa yang dikatakan sopir ini? Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Ayo bapak berangkat ke Jogja, saya antar naik truk saya. Coba anda bayangkan, hanya gambarnya Miftah memberikan pertolongan bagi orang yang kehabisan uang. Bagaimana kalau di dalam hatimu mencintai orang soleh? Bagaimana kalau di dalam hatimu mencintai Rasulullah? Bagaimana kalau dalam hatimu mencintai para ulama dan kiai? Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Rasulullah. Amin. Mila jenengan itu nyuwun jauh lu goteng mriki. Wes ora usah duwe rasa galau risau. Walaupun duduk apa adanya, diniati tirakat sebagaimana tirakatnya para pejuang untuk membawa Indonesia merdeka. Kalau hari ini Anda duduk di sini karena tirakat, insya Allah anak cucumu yang bakal mendapatkan kemuliaannya. Amin. Hatinya mencintai orang soleh. Lebih bombastis lagi, Gus. Di Banjarmasin ada klub malam karaoke. Ada mbak-mbak purel dadanya ditato Gus Miftah. Fotonya ono Pak Lurah ning kene. Sopil matamu sopil. Pak Lurah enggak bakal kuat. Pengusaha karaoke-nya telepon saya, Gus, ini ada fan-nya Gus Miftah mau video call sebentar boleh? Oh boleh. Siapa Pak? Yang dadanya ditato Gus Miftah. Ternyata begitu video call bener ning dhuwur susu nih Gus Miftah. Adun Siti nyeni. Saya langsung delok. Wow. Saya bilang, Mbak, kamu kenapa dada kamu ditato Gus Miftah? Gus, dulu saya pernah ikut pengajian Gus Miftah di kafe Jogja. Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya berharap dengan tato di dada saya ini tanda cinta saya Gus Miftah. Walaupun kita tidak bisa bersama di dunia, saya berdoa supaya kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Masya Allah. Saya bilang, Dok, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Apa Bang? Kurang mudah. Maksud saya apa? Cinta kita kepada orang soleh itulah yang akan membawa kebaikan bagi kita. Maka sejarah mencatat banyak pahlawan bangsa jadi orang besar. Kenapa? Karena cintanya kepada ulama. Maka malam ini akan saya sampaikan bagaimana gambaran tokoh-tokoh yang mencintai ulama sehingga mereka menjadi orang besar. Ceramah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka. Merdeka. Insyaallah pengajian 11:30 selesai. Ini masa boten nyangoni murah itu nyangoni. Cilik ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin.
segera nyusul Abadim. Amin. Parkir besar. Ya Allah, sama wateng kabeh ya. Jelem-jelem kamar. Wong cilik kaya aku iki lho seksi. Keni. Wong gede kaya Pak Lurah, watenge gede manunge cilik. Gus Miftah watenge cilik, berarti manunge cilik. Sepil matamu. Bisa ngaji tentang cintanya ulama sama Indonesia. Ayo kita selawatan dulu yuk. Biar lagu apa? Nemen. Perdamaian. Ngomong-ngomong miring apa jengking. Dek, masih main nyanyi dek. Di vokalisnya ini. Maju-maju vokalisnya. Tambangan dong. Sing ayu. Sing ayu sapa sing ini? Menurutmu vokalisnya Kosima sing paling ayu jenenge sapa? Sapa? Rani itu sapa? Rani itu tukang kendang goblok. Kuwi kendangnya Reni lagi labuh budine bi entek editi. Dikenalke vokalisnya di ngaku vokalisnya. Sapa jenenge? Sing alit. Oh sing cilik. Cilik. Sing sama dua. Orang rumah ketemu bingung ini. Bahaya tak? Bahaya tak? Mau nyanyi lagu apa dok? Teman. Saya lagu teman. Aku tak ngopi disik karo salah. Aku teman. Kuwi cangkeme kok STS. Iya ngerti STS dolen ngono. Tak kandhani bakul esi kudu sabar. Cepat atau lambat pasti cair. Ngomong STS. Lagi. FCU sopo? Gus, kopi Gus. Ya wes, didum iki tak tunggu gini. Sing ngomong bakal sate sopo? Dibagi. Gus. Ngomong dari ini. Sengguri rasa moro. Mohon. Lah kuwi bakal sate barang ki sapa sing ngomong? Ngomong dari aku. Untung aku sugih. Iki bakal kopi barang sapa? Ini biro, es teh mau biro, jujur, berapa sih? Satu. Ini biro, kamu biro, satu. Ini biro, 10, satu. Ini biro, biro, 15 sobo, 15 gelas berarti biro. 15 gelas atau saya ke berarti mau pakein cok. Gue apa gue? Biro mau? Terus belum bilang 100. Yes.
Air. Sate piro? 10.000 tak kaya selame. Kere saiki. Ngapusi to iki. Mana, Bos? Yo piro? Yo piro? Alah, 100. Yo piro? 30 apa nih? Telur gulung 30. Bukan. Udah tipu LC matamu gitu. Gini. Udah bagi tahu. Wes, sambung. Oh, wes. Kowe ngopo meneh? Sing ngomong kowe sapa? 20 apa? ST. Piro berarti? 100. 25. Mohon mandek wis. Gaji. Gus. Udah selalu pamut aja tuh. Gus. Aku kira ini kalau aja aku untuk ST aku ini. Pondok aku suka. Barokah, Gus. Nah, lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagu ini Gus minta melu. Didengar lagi misalnya ini Gus. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum. Hatiku rasane lara nyawang kanca atuh karo warga. Ayo selamat. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno.
Yang mana sih? Segeri. Alhamdulillah. Masih aku ya kayak ngemak murah. Oh rame lagi. Wah ya ini udah karo ngampel rame gini cok. Padahal murah ini. Tambahi. Ya Mbak Eko sini sama nih tapi musiknya berhenti gini. Ya kulo sih. Sino kene. Isno. Nah, tak sama nih $100, $1.500.000. Cie makan nih. Ini orang dia. Dijual apa? Apa nih? Iya, lu lain makan ini tak beli kayak gimana? Kamu tahu uang itu dok? Ini bukan saya kasih kamu, tapi sebagai mas kawin. Iya. Muka-muka bersyukuran nonton ya Allah. Mau dia matamu. Iki duit mono nih, $100 dulu ya. Bagi karo Kosman. Itu lagi Kusmita. Aku lagi Kosman tak ngabi kabeh. Tapi kan aku sedih ya. Kan aku sama dia. Pak Lurah tambahi. Pak Lurah kere ya tak kan. Lurah tawane duit digo cimat. Nyanyi Gus. Simpen. Disimpen. Kulo Gus iki Gus. Hah? Kowe ngomong njaluk aku. Itu sama iki. Oh BPD. BPD ngemis-ngemis. Untung aku suki. Aku suki. Bila ini Prabowo, ini Prabowo ya suki. Anak jalan dulu boy. Kendami. Kendangnya paket. Sawer ah. Sawer. Wis, kendangnya sawer. Ndi duitmu mau? Ya kulo Gus. Beneran. Gus. Iya. Bagai raba. Kue lah rapi kalau tukang kendang, alah remuk rai. Sallu ala Nabi Muhammad. Banjir tidak usah ngatik malah nutupi ini. Kamu harus tahu, mereka datang ingin lihat aku, tapi ingin lihat rahimmu. Ibu bapak rahimahumullah, ayo saya ingin bangun bangsa Indonesia bareng-bareng. Ini di atas panggung ono BPD, ono lurah, ono ketua DPR, ketua Kendal. Terus ngomong lagi, suruh pada masak ini siapa lagi? Oh, ini BPD, ini siapa namanya? DPD, ini Lamaah, Dimyati Rais. Ini budana Badin, Ibu Salam ini jadi brand dulu. Main papat kok gitu. Berarti ra korupsi. Kalau korupsi ra pantes sama Badin korupsi. Halo Rai. Apa sih? Tapi ini ngomong Gus Alam urung mergo ora korupsi. Lalu Rai. Sabar rasa emosi. Amanah. Niki ning nduk panggung ana ketua DPRD Kendal, ana DPD Mbak Lamaah, ana Gus Alam DPR, ana Pak Lurah. Lurah ora jelas. Bikin masjid. Ya. Primus. Primuka sembrat-sembrat. Kita membangun Indonesia itu bersama-sama. Maka dulu dicontohkan ketika Kanjeng Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak. Ini pula proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya mau menyampaikan bahwa persatuan untuk membangun bangsa itu penting. Kalau
masjid Demak itu dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi wali. Gus Salam dengan masjidnya dadi kok. Sing ra dadi lak lurahe. Kenapa nah? Joyosi rasa. Lurahe sekarang berbahagia, jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dewangi demo ning Jakarta. Kenapa lurah demo minta perpanjangan masa jabatan? Mergo modale durung balik. Kanjeng Sunan Kalijogo ternyata tidak egois. Beliau mencontohkan kepada generasi berikutnya seperti kita bahwa persatuan itu penting. Maka begitu membangun Masjid Demak itu, beliau mendapatkan sumbangan tiang dari Kanjeng Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati. Mendapatkan bantuan dari Sunan Ampel, 1 tiang. 1 tiang lagi dari Sunan Bonang. Kemudian 1 tiang dari Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kalijogo yang kita kenal dengan Soko Natal. Kalau seandainya masjid itu dibangun Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti berdiri. Tetapi beliau mencontohkan afdolul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara bersama-sama. Kita kasih contoh lagi. Persatuan itu penting. Masjidil Haram pernah dilanda kebanjiran. Hajar Aswad lepas dari posisinya. Kabilah-kabilah kafir Quraisy di kota Mekah berebut untuk memasangkan kembali Hajar Aswad. Sampai hampir terjadi baku hantam dan saling bunuh. Yang berhak saya, yang berhak saya. Kemudian dibuat konsensus dan kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Seperti yang kita tahu, di usia 32 tahun Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi yang masuk masjid pertama kali. Artinya apa? Yang berhak memasangkan Hajar Aswad adalah Kanjeng Nabi. Apakah Nabi Muhammad egois? Tidak. Beliau tidak mau masang sendiri. Beliau minta kain panjang dan lebar. Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Pemimpin kabilah diminta maju ke depan satu-satu, memegang ujung kain, dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat dengan Ka'bah, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa yang pengen diajarkan oleh Nabi? Semangat persatuan, semangat kebersamaan. Ternyata itu dicontoh oleh Pak Jokowi. Dalam hal apa? Membangun IKN, Ibu Kota Nusantara. Ketika Nusantara, mohon maaf, Ibu Kota dipindah ke Kalimantan, orang protes nih. Kenapa Ibu Kota sudah baik di Jakarta pun dipindah ke tempat buangan setan, jemit, jin, iblis? Orang Kalimantan tersinggung. Gara-gara apa? Katanya Ibu Kota dipindah ke tempat buangan setan. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah Ibu Kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak ada masalah Ibu Kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Makanya Banser, I love you full. Full, ngirim-ngirim barang. Itu larang cowok. Kan aku jadi sini-sini. Bantuin sampean. Ini pisau Pancasila tak bayar gini. Wah. Ini. Jenenge apa nih? Munafikin. Oh, mustafikin. Bukan munafikin. Ini saya beri tak ini. Mencolot bangkrut orang. Bapakmu gede kok. Gede Gus. Ini lho ya Allah. Ini siap. Porto undang-undang Gus. Jodoh. Sing sabar ki aku. Siap, Bro. Tangannya geruduk Gus. Maju dikit. Kenapa polisi? Ini siapa? Mustafikin. Orang tegas jelas.
Istaghfirullah astaghfirukum mustafikin ngerti nopo. Angel temen iki. Lah munafikin ngerti aku. Iki bapak Mas iki munafikin jenenge. Terus iki manuk to. Jadi Badr berapa tahun kan? 8 tahun. 7 tahun. Oh 7 tahun. Kenapa pengen jadi banser? Dan menegakkan aswaja. Bagus. Apa nih bisa jawab pakai duit? Sepeda. Sampai BB. Bosok dari misalnya. Tak sangat rasa ngaceng loh. Langsung nyendur kami sampai BB kan. Yes. Sebutkan 100 nama pahlawan. Sebutkan 7 nama pahlawan. Satu, pahlawan Diponegoro. Siapa nama asli Diponegoro? Mutari. Megawati gitu. Nama asli Diponegoro itu adalah Ontowiryo Kontoseno. Nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro malah Ontoseno. Lagi ya Mustafikin lah bayang kayak sapa iki? Arjuna. Kaya ini Arjuna. Hanoman. Satu Diponegoro, 2. Jenderal Sudirman. Wah, tepuk tangan. Diponegoro, 2 Sudirman, 3. Prabowo. Lihat saya. Bagus. Prabowo kalah. Wih, Menteri Pertahanan. Ulangi, 3. Megawati. Jenderal Prabowo. Pahlawan. Sangka wedok, sangka Jepara. Kartini. Raden Ajeng Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Sekarang lanjut pahlawan yang non Islam. Supaya kamu tahu Indonesia merdeka tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga ada sumbangsi orang non Islam. Jenderal Nasution. Marga itu yang Islam ada Siregar, kemudian Nasution, Lubis, itu marga-marga yang Islam. Kalau ini jelas marganya saya tahu. Siraja Gugu. Itu pahlawan revolusi yang non Islam ada. Sama. DI Panjaitan. Baik lagi pahlawan dari Aceh. Cutnyadin. Oh, saya sekarang udah tunjuk Nadine, itu Cut Keke, Cut Tani, Cut ini. Pahlawan dari Makassar. Pangeran Hasanuddin. Wah, pintar ya, 500.000. Kang, bener kan?
Oh, ya iso. Gus, ini mari Gus. Siji. Bojone kecekelon iki. Loro. Ayo, Cil, untuk lombok. Ah. Mangkat bakal ciu yo. Mangkat bakul ciu. Wes, nanti bedul dibuka apa iki? Temen mah. Masa kira semangat. Oh, beli bangunan sedina piro? Oh, berarti 5 dino wisan kuwi. Surprise minggu. Surprise. Paket Gus. Saya nyanyi lagu kebangsaan satu saja. Selain Indonesia Raya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Hatilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Aku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk Banser. Ini kita nih kantor-kantor Banser tuku rokok ya. Mau jumlahnya piro iki? Ketok iki 5 juta. Ini tuku rokok Banser. Wis dah mudah bangkrut angin iki. Wah, masjid apa nih Gus? Gus. Masjid pripun iki? Remaja masjid apa? Pripun? Minta uang. Miskin. Sabar. Teng-tengan. Panas Gus. Nah. Gus. Ternyata Afdhalul Amali bil Jamaah, semangat persatuan itu dicontoh oleh Pak Jokowi. Al-Ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah asas dari kesuksesan. Buktinya apa? Coba, saya pengen ya, awalnya dhewe lak kritik pemerintah ya sing bener larang ngerti takon. Orang gagal paham dengan IKN Pak Lurah. Buktinya apa? Pak Jokowi ketika membuat IKN, peletakan batu pertama, beliau mengumpulkan semua gubernur dari Indonesia. Apa yang minta dibawa Pak? Tanah dan air. Dari Jawa Tengah, tanah dan airnya dibawa. Dari Jawa Timur, Jogja, Sumatera, semuanya Kalimantan dikumpulkan satu di Kalimantan di IKN. Orang mengatakan begini, Pak Jokowi klenik, gawe istana negara kok tetap nggo tanah dan air. Padahal yang dimaksudkan sama presiden bukan itu. Maksudnya apa? Kenapa masing-masing daerah membawa tanah dan air dikumpulkan menjadi satu? Supaya semua daerah Indonesia, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun golongannya, apapun rasnya, apapun agamanya, memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota Nusantara. Sehingga orang Jawa Tengah merasa memiliki IKN, orang Jogja merasa memiliki IKN, orang Jakarta merasa memiliki IKN. Semangat yang dibawa Pak Jokowi apa? Semangat persatuan. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Coba bayangkan Pak Lurah pakai sempak di luar. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan, ketika orang itu mau sholat, apa perintah imam kepada makmum? Sawu sufufakum bis sholat, luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Itu semangat apa? Semangat kebersamaan. Sehingga orang sholat itu kalau rapi, enak lurus. Coba kalau yang satu di depan, yang satunya di belakang, jonjing, orang penak itu. Itu semangat persatuan. Persoalannya di Indonesia hari ini, mohon maaf, banyak orang yang tidak mau merapatkan barisan, tapi justru mengobrak-ngabrik barisan. Tidak mau meluruskan, tapi justru banyak yang merusak barisan. Jadi gimana saya? Maka saya bilang seharusnya seperti imam sholat, mimpin sholat.
Sekarang di Indonesia paling banyak justru orang itu profesinya seperti wasit sepak bola. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Salah terus. Lebih celaka lagi apa? Di Indonesia sudah mulai banyak wasit tinju. Apa itu wasit tinju? Ada orang rangkulan, dipisah, wong jotos-jotosan dijarke. Kan goblok. Jeru iki. Maka kalau kita mau mengisi kemerdekaan gampang. Ayo satukan soft. Kalau dulu para pahlawan dituntut dimantangi Belanda nih. Mereka dulu harus keluar darah, keringat, bahkan nyawa. Tidak hanya harta benda, tapi nyawa. Tapi mereka kompak. Di bawah satu komando para pemimpinnya, saya diceritain mbah saya. Le, biyen iki kacang tanah. Disuwuk karo kiai, perang melawan Belanda. Disuwuk Allahu Akbar di Fatihah, dilempar ke Belanda jadi bom. Cukup dengan takbir Allahu Akbar. Sekarang takbir murah. Untuk apa? Nutup restoran di bulan puasa. Ono restoran buka takbir, goblok. Lah ono restoran buka aja takbir, tapi apa? Traktir. Degan setunggal. Degan setunggal cangkem. Wong siji digane. Join. Kurang aja. Mosok kiai diajak join. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tugas kita hari ini cukup merapatkan barisan. Kenapa? Tantangan kita ke depan semakin besar. Tantangannya apa? Tantangannya tidak lagi kemudian penjajah, tapi mindset kita ini yang dijajah. Contoh, saya besok hari Sabtu itu berangkat ke Taiwan, bulan depan saya ke Hong Kong. Contoh kita itu dijajah apa? Dalam hal fashion umpamanya. Bocah Kendal kerja ning Hong Kong. Begitu tekan Hong Kong Pak nyuwun sewu. Dari Kendal Kalirejo jilbaban sampai Hong Kong pakaiannya melu mbak-mbak Hong Kong. Jilbabnya dicopot. Pakaiannya melu Lisa Blackpink. Lah Lisa Blackpink nganggo pakaian seksi panos le. Bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Kalirejo kakinya belang-belang, tungkae meletek. Dadinya ora kaya Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk. Lisa Black Dog. Itu apa? Mindsetnya yang dijajah. Maka untuk mengisi kemerdekaan ini, satu, siapkan skill, kemampuan. Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah anak yang kreatif dan bekerja keras. Korupsi itu bukan kreatif, tapi maling duit rakyat goblok oleh korupsi. Akan Daniel, wong Indonesia ini lucu, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul Bu? Kalau babi haram, duit korupsi hantam. Nah, lurah insyaallah selamat. Lurah ki penyakitnya mung loro, godaane siji BLT, loro dana desa. Lah lurah gelem ngundang Gus Miftah insyaallah selamat. Aku pergi kupinge pokoke. Pak Lurah, ana BLT didom. Rasa didom dinuri dhewe. Ndak dicurigai rakyate. Lagian mau Kalirejo ki lucu Pak Lurah. BLT untuk orang miskin. Duwe mobil ngakune yo miskin. Betul? Sapine sak kandang ngakune yo miskin. Gelange neng-neng ngakune miskin. Wonge yo teko. Yo guyu. Jilbabe yo pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Yo nemen. Langkon mau apa? Kita siapkan skill sehingga kita bisa bersaing. Wa quli amalu fa sayarallahu amalakum. Kerja li derajate wong lanang iki kerja li.
Wong lanang kok ingat, kelemar, pok, plonga, plongo. Oh meneh. Enak lho. Wong lanang ki tulang punggung, bukan tulang tulung. Sak kerja-kerjamu duwe skill. Betul? Kreatif. Lah korupsi ora kreatif, reaktif. Masuk. Milo bocah-bocah nom lek anen. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Milo aku lagi jawabane Gus Alam tenanan. Gus Alam di DPR sing lurus Gus tak ewangi. Ojo korupsi. Ora korupsi, buktine gedhe wetenge ra iso kok. Lah Pak Lurah wetenge gedhe manuke cilik, Gus Alam wetenge cilik berarti manuke tetep cilik. Gus Miftah. Gus Miftah. Sepil Gus. Yang kedua apa? Mindset, pola pikir. Makanya kenapa? Dikatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Bangsa Indonesia itu harus dinamis, bukan statis. Optimis, tidak boleh pesimis. Jadi pemain, bukan saja penonton. Jadi imam, jangan hanya jadi makmum. Apa enggak? Trendsetter, bukan follower. Li, gue jadi trendsetter li. Tapi ingat, kalau trendsetter harus yang positif. Kalau sekedar viral gampang, bul ala zam-zam batuk roh. Kencingilah sumur zam-zam maka kamu terkenal. Berarti bukan saya. Pepatah itu sudah ada dari dulu. Lah kalau sekarang orang pengen terkenal dengan cara singkat dan instan, ternyata terbukti. Makanya pengen viral, bikin konten aneh-aneh, ngemut es krim. Nyemi matamu. Aku yang nonton, karena aku komentari. Bagaimana saya bisa komentar dengan baik kalau saya tidak lihat secara langsung? Tabrut. Tapi apa ora Gus? Sing tak tonton wis tak blur. Sing file aslinya di bawah Pak Lurah. Aku oleh link sama Pak Lurah. Bukan ada Pak Lurah nih. Kalau mau harus viral, trendsetter yang bagus. Jangan sekedar viral. Aku tahu apa. Bengi-bengi nonton TikTok, nonton mbak-mbak jilbaban, otaknya dibuka. Hai guys. Susu bagus guys. Wih viral dong, tapi berakhir di kantor polisi. Mangan kriuk babi, nganggo bismillah. Masalah. Itu penghinaan, betul? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi. Semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ditampak-tampakkan. Saiki milak ngomong Pak Lurah, bocah-bocah tekan gani yo. Saiki wong maksiat wae wani posting, lah awakmu tuh mindak apik postingan, pengajian postingan, sedekah postingan, kebaikan diposting. Kenapa? Kalau orang baik nggak mau posting kebaikannya, maka medsos isinya semuanya dosa dan kemaksiatan saja. Betul? Posting. So posting kode pamer. Pamer kita tergantung hati. Iso njogo niat apa ora. Sing diposting belum tentu ria, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Ikhlas apa ora sing ngerti mung awake dhewe karo Gusti Allah. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Yang terakhir, jam setengah luru. Jam, tabrak jam. Tambahin matamu kan mau dirampok kalau Mustafikin ya. Jam.
Yang ketiga apa? Yang satu skill, yang kedua mindset. Mindsetnya harus optimis, yakin dengan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Ngerti bedanya tahu karo bokong? Tahu diwalik tetap tahu. Embung. Tapi bener-bener apa Pak? Bocah-bocah nomnya gelem ngaji sampai banget. Sak cangkeme ra apa-apa. Kelas. Kalau mau bosok cangkemnya tapi jangan. Kalau di Zoom lain nanti di Zoom ini. Kalau di Zoom nanti dipotong saya masukkan acara TV patroli. Ini mindset, pola pikir. Pola pikir kita jangan aku bisa apa? Falikul isaikin maziyah. Semua orang punya kelebihan masing. Gus Miftah punya kelebihan sendiri, Gus Alam. Kulo lah kan dadi anggota DPR kayak Gus Alam, mungkin aku jira betah. Kono nongkrong sidang, halah-halah di ngopo keingat wingi. Wong kulo biayanya blusukan sak nggon-nggon. Kulo ra betah. Apa meneh dadi ketua DPRD Kendal, halah-halah ngopo kuwi? Gajine titik. Golek duit ngenteni kunjungan kerja. Menagusan proposalnya oke. Sorry Pak Ketua Dewan, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Oh, meneng lurah gaji mau 5,5 juta. Milo rasa kakek jaluk karo Pak Lurah. Pak Lurah ki gajine titik. Oh, bongkok akeh piro? Lurah ki sak bongkok fitness, awake fit atine ngenes. Ayo wangi Pak Lurah. Jujur men rakyatmu ngerti, Lurah ki gajine piro? 3.600.000. 3.800.000. Oh, 3.600.000. Aku curiga. Jangan-jangan aku ngaji ini dibayar nganggo BPJS ini. Asuransi 4 tahun. Orang oke le. Ayo. Tapi semua orang punya kelebihan masing-masing. Dan kita nggak usah takut. Maju. Di Indonesia itu provinsi yang nggak mau maju cuma 2. 1 tandur, loro mancing. Maju. Tandur maju ya remuk kabeh tandurannya. Malah mancing kuro. Bu, anaknya disemangati Bu. Jangan insecure. Kamu harus percaya diri. Kayak Mustafikin lo pede, patang gedeg. Oleh duit tok. Oleh duit ya. Iya deh. Enggak kurang oleh. Mustafikin bahagia malam hari ini. Lumayan tambahin dana kenakalannya masih. Iya, makan bahasa masih 2 tahun. Besok mati pede wae. Kon alam kubur takon Mustafikin manro buka jawaban kamu nanya. Langsung digiyepuk cangkeme karo malaikat. Iya. Dilalang dilundung, malaikatnya bengok tok, gak ada tok. Pak Lurah jenis sama Pak Lurah? Jenismu sama Pak Lurah? Bapak Teguh. Minta apaan? Ganjal tak? Kemudian yang ketiga apa yang terakhir? Punya attitude, akhlak. Bangsa Indonesia itu rusaknya kenapa? Karena begitu banyak orang nggak punya attitude, bad attitude, orang duwe akhlak. Maka yang merusak negara itu mohon maaf bukan orang bodoh tapi orang pintar. Orang pintar yang tidak punya akhlak. Orang duwe angga ungguh. Ngomong kaya Teguh tak ajar loh. Jadi diwangi ke Rontroto Sowan Bandu. Gus, pengajian Kalirejo Gus. Astu Gus tak boleh ke lapangan sing ngombo, tapi gini ku sing murah ya Gus. Tapi yo ngomong gede Pak Lurah tak wenehi murah, aku ngerti rupamu kayak kotak infak. Lalu rae akhlake api, camate api, bupatine api, gubernur sampai presidennya api, termasuk DPR api.
itu tanda-tanda Indonesia akan mendapatkan kejayaannya. Amin. Ndongakno, aku wani milih Teguh, aku kudu ndongake Teguh. Muga-muga Teguh selamat ora korupsi. Al-Fatihah. Fatihah kuwi mandi. Ayo jajalan bukti mandine Fatihah. Kopi panas, macake Fatihah ping 100 langsung adem. Lah Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang, maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Ketua DPRD. Sabar Mas. Pak Ketua DPRD umurnya pinten? 43. Pak Teguh pinten? 51. Santai wae. Mati syaratnya ra kudu tuwa. Nom ya iso. Mila senajan Pak Lurah luwih tuwa daripada Ketua DPR, bisa jadi sing mati Pak Lurah dhisik. Sabar Pak Lurah. Aku kancani. Tenang Pak Lurah. Ya wis dengake muga-muga Pak Lurah panjang umur. Amin. Wong sak donya mati lurahe urip dhewe. Nangis bro. Ada gajah minum susu. I love you. Kali rejo ngundang Gus Miftah. Lurah Teguh lumayan gagah. Ada gajah hadis ning beli, najan gagah manuk. Ayo dok, selawat NKRI ini Gus Miftah yuk. Ya Isna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Coba tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa? Siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
di kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Itu musiknya menyesuaikan. Dari yakin hidupkan mas. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bareng-bareng ulangi lagi lebih khusyuk. Dari yakin Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir malam hari ini ya Allah kehidupan yang istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, Engkau tambahkan amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Kami berikanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh-solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Mudahkanlah kami semua yang hadir ya Allah untuk berziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami semuanya lemah ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Kami semuanya penuh maksiat ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Kami semuanya hina ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Jadikan kami semua yang hadir ya Allah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Dan pada saatnya Engkau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit malam hari ini Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang sedih Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang susah Engkau senangkan ya Allah. Siapapun yang berhajat Engkau kabulkan ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah.
hidayah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua hajat kita baca Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholih. Wa liqadina qabla wal ijabati mas'ul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kali rejo matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus pergi Gus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi Mailatul Hasanah beserta doa dari Gus Miftah. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita persembahkan satu lagu buat kita semua yang cinta damai, perdamaian.
kasih bonus lagu Naman. Oke, biar makin semangat kita kasih bonus ya.